Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi washabihi wa mawala, amma ba'd. Baiklah kaum muslimin, saudara-saudaraku semua yang dimuliakan oleh Allah, kita lanjutkan ya pengkajian kitab Syarhul Aqidatil Wasithiyah li Imam Ibn Taimiyah yang disyarah oleh Syekh Shalih Al-Fauzan. Pada kesempatan kali ini kita memasuki pada halaman yang ke-53 ya dari kitab tersebut, bagian yang ke-11 ya, Al-Hadi Al-Asyara, yakni kita baca saja ya langsung matan kitabnya. Itsbatul yadain lillahi ta'ala fil Qur'anil Karim, yaitu penetapan dua tangan untuk Allah Ta'ala di dalam Al-Qur'anul Karim. Di sini Syekhul Islam Ibnu Taimiyah membawakan dua ayat ya dari Quran, surat Shad ayat 75 serta Quran surat Al-Maidah ayat 64 ya. Kita bacakan langsung. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, ma mana'aka an tasjuda lima khalaqtu biyadayya. Apakah yang melarang engkau ya? Apakah yang menghalangi engkau untuk engkau sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku ya, seperti itu. Ini Quran surat As-Sad ayat 75. Kemudian Syekhul Islam melanjutkan ya, wa qauluhu, dan firman Allah Ta'ala, wa qalatil yahudu yadullahi maghlulah, dan Yahudi ya, mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu ya, ghulat aidihim, dibelenggu tangan mereka, walu'inu, dan mereka itu dilaknatnya, bima qalu, terhadap apa-apa, karena apa-apa yang telah mereka katakan. Bal yadahu mabsutatani, bahkan tangannya Allah itu keduanya terbuka lebar ya, yunfiqu kaifa yasha, yunfiqu kaifa yasha, Allah menginfakkan ya, Allah berinfak sebagaimana Allah mau ya, bagaimanapun Allah mau. Ini Quran surat Al-Maidah ayat 64 ya. Kita baca syarahnya langsung dari Syekh Shalih Al-Fauzan. Qala Syekh Asyarhu, qala Syekh Shalih Al-Fauzan, ma mana'aka an tasjuda. Syekh mengatakan, al-khutabu lil iblis, apa yang menghalangi engkau untuk bersujud ya, untuk engkau bersujud. Al-khutab di sini yaitu pembicaraannya ini adalah kepada iblis ya, untuk iblis. La'anahullahu, semoga Allah melaknat dia. Lama imtana'a minasujudi li Adam, ketika ya dia itu menolak dari sujud terhadap Nabi Adam ya, li Adam alaihi salam, semoga selamatan atas beliau ya, atas Nabi Adam. Maksudnya di sini adalah ayyu syai'in sorofaka wa saddaka 'anil sujudi, yang manakah dari sesuatu yang menghalangi engkau ya, dan menahan engkau dari sujud kepada Nabi Adam tersebut, yaitu siapakah dari sesuatu atau apakah sesuatu yang menghalangi atau menahan engkau dari sujud lima khalaqtu biyadayya, dari sujud terhadap apa yang telah aku ciptakan dengan tanganku ya, seperti itu. Basyaratu khalaqahu biyadayya, yaitu aku mengerjakan ya penciptaannya, aku mengerjakan. Allah menceritakan bahwa basyartu khalaqahu ya, aku mengerjakan penciptaannya dengan tanganku ya, biyadayya, min ghairi wasitatin ya, dengan tanpa perantara. Jadi Allah benar-benar langsung menciptakan Nabi Adam itu dengan tangannya Allah sendiri ya, dengan tanpa perantara. Min ghairi wasitatin, seperti itu. Kemudian Syekh Shalih Al-Fauzan melanjutkan ya, wa fi hadza tasyrifun wa takrimun li Adama,
Dan dalam hal ini berarti ada uh, pemujian dan juga uh, pemuliaan ya terhadap Nabi Adam alaihissalam. Kemudian Syekh melanjutkan ya, wa qauluhu, yaitu firman Allah Ta'ala, wa qalatil yahudu, dan orang-orang Yahudi berkata ya, al yahud fil asli min qaulihim ya, yaitu al yahudi itu di sini asal katanya ya, dalam asal katanya itu dari ucapan mereka, hudna ilaik, yaitu ini berasal dari hada ini ya, itu berasal dari fiil hada yahudu ya, tasrifnya seperti ini, yahudu, hada yahudu, maaf ya, hada dan fiil madinya, kemudian fiil mudhari'nya yahudu, seperti itu ya tasrifnya. Terus maknanya adalah taba ya, orang yang tobat dan kembali, taba, dan roja'a ya, roja'a, orang yang kembali ya, orang yang tobat dan orang yang kembali. Jadi di sini memiliki makna madah ya, itu memiliki makna pujian awalnya seperti itu. Jadi di sini asal dari kata Yahudi ini adalah hudna ilaika ya, yakni kami bertobat kepada engkau, seperti, atau kami telah kembali kepada engkau, seperti itu. Wakana ismu madhin, wakana, jadi di sini dia itu adalah isma marhin ya, yaitu isim mengenai pujian, yang memiliki pujian atau kemuliaan. Thumma sara ba'da naskhi syari'atihim ya, kemudian setelah dihapusnya syariat mereka ya, jadilah dia itu laziman lahum, menjadi sebuah kebiasaan atau umum ya untuk mereka, sebutan Yahudi tersebut. Wa ilam yakung fihi ma'anal madhi ya, walaupun di dalamnya sekarang sudah tidak ada lagi makna pujian, makna kemuliaan sudah tidak ada lagi di situ ya. Waqila, dan juga ada pendapat lain mengenai asal kata dari Yahudi ini ya, yaitu summu bidzalika, mereka itu dinamakan dengan itu nisbatan, sebagai sebuah nisbah ya, sebagai sebuah nisbah kepada Yahudan, ila Yahudan, ila Yahudi, ila Yahudi ibni Ya'qub ya, itu kepada Yahud, yaitu anaknya dari Nabi Ya'qub ya, Yahuda alaihissalam, semoga keselamatan atas dia ya. Ini termasuk salah satu nabi yang, tapi tidak termasuk nabi yang wajib tidak wajib dihafalkan ya, tidak termasuk dari 25 nabi yang wajib dihafalkan, yaitu Yahuda, anaknya dari Nabi Ya'qub alaihissalam. Kemudian Syekh melanjutkan ya, wa qalatil yahudu yadullahi maghlullah, dan Yahudi mengatakan ya, tangan Allah itu terbelenggu. Yukhbiru ta'ala, Allah mengkabarkan di sini ya, anhum, tentang mereka, bi annahum wasafuhu bi annahu bakhilun. Allah Ta'ala mengkabarkan tentang mereka bahwa sesungguhnya mereka di sini telah mensifati Allah ya, wasafuhu bi annahu bakhilun, bahwa sesungguhnya Allah itu bakhil ya, kikir. Jadi maghlulah di sini terbelenggu, yaitu mereka mengatakan tangan Allah itu terbelenggu, maksudnya bukan benar-benar diikat ya, tapi mereka menginginkan maknanya adalah
bahwa sesungguhnya Allah itu bakhil atau kikir ya menurut mereka. Kama wasafuhu bi annahu faqirun wa huwa aghnia wa hum aghnia ya. Sebagaimana mereka telah mensifati Allah ya bahwa sesungguhnya Allah itu fakirun, Allah itu miskin, sedangkan mereka itu kaya ya. Wahum agnia, la annahum ya'nuna anna yadahu, tidaklah mereka itu memaksudkan bahwasanya sesungguhnya tangannya Allah itu mauthaqotun ya, mauthaqotun, benar-benar ditali atau diikat ya, terikat. Bukan maksudnya maglulah di sini tangan Allah itu terikat ya, tapi maksudnya adalah bakhilun ini ya, kikir, seperti itu. Inilah yang mereka maksud. Kemudian dilanjutkan ayatnya, waqalatil yahudu yadullahi waqalatil yahudu yadullahi maghlulatun ghulat aydihim, itu dibelenggu tangan mereka ya, tangan-tangan mereka. Hadza raddun alaihim, ini adalah sebuah bantahan dari Allah ya atas kepada mereka, minallahi ta'ala, bima qaluhu, karena apa-apa yang telah mereka mengatakannya. Kemudian wa muqabalatun lahum bima taruhu wa ikhtalaquhu, dan ini sebagai sebuah sanggahan ya kepada mereka sebab apa-apa yang telah mereka buat-buat ya dan telah mereka karang-karang dari kata-kata ini, yadullahi maghlulah, seperti itu. Wa hakadza waqa'a lahum, dan seperti itulah yang terjadi kepada mereka ya. Fa inna fihim minal bukhli wal hasadi syai'al al-katsir, karena sesungguhnya di dalam diri mereka itu ada kebakhilan ya, kekikiran, dan juga kecemburuan atau keirian kepada sesuatu yang banyak ya. Falataro Yahudiyan ya, sehingga di sini engkau tidak akan ya melihat seorang Yahudi illa wahwa min abakhali khalqillah, kecuali dalam keadaan dia itu termasuk yang paling bakhilnya dari ciptaan Allah ya, seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan, walu'inu, dan mereka itu dilaknat, bima qalu, sebab apa-apa yang telah mereka mengatakannya. Ma'atufun ala ma qablaha, Syekh Shalih Al-Fauzan menjelaskan ini adalah sesuatu yang disambungkan kepada apa yang sebelum ini ya, sebelum ini. Jadi walu'inu bima qalu itu dimaktubkan terhadap ayat lengkapnya ini ya, gulat aidihim, jadi dimaktubkan kepada kata ini ya, jumlah ini itu dimaktubkan atau disambungkan dengan jumlah yang ini, dan mereka itu dilaknat. Di sini mereka itu diikat ya, tangan-tangan mereka, seperti itu. Ma'tufun ala ma qablahu, ma'tufun ala ma qablahu, wal ba'u sababiyatun ya, dan di sini ba yang ini ya, yang Syekh maksud bima qalu, wal ba di situ adalah sababiyah, ai abadu min rahmatillahi bisababi hadhil maqabalah, bihadhil maqalah ya. Jadi di sini mereka telah menjauh dari rahmatnya Allah karena sebab perkataan tersebut, yaitu perkataan yang ini, yadullahi maghlulah, seperti itu. Kemudian Syekh melanjutkan, thumma radda alaihim subhanahu biqaulihi, kemudian Allah membantah mereka ya subhanahu wa ta'ala dengan firman-nya ya, bal yadahu mabsutatani, bahkan tangannya Allah ya, kedua tangannya Allah itu di sini dua tangan Allah maksudnya ya, yadahu mabsutatan, itu terbuka lebar ya, ai bal huwa fi ghayati ma yakunu minal judi wal ata'i ya. Bahkan Allah itu posisinya ada di ujung dari apa-apa yang ada dari kedermawanan dan juga kebaikan atau pemberiannya.
yang banyak memberi seperti itu. Jadi Allah itu adalah yang paling tingginya dalam kedermawanan, ya maha dermawan dan juga maha memberikan seperti itu ya, maha memberi. Sehingga di sini ini adalah bantahan dari Allah Subhanahu wa taala terhadap ucapan mereka ya. Fayadahu mabsutatani bidzalika, sehingga kedua tangannya Allah di sini itu terbuka lebar terhadap terhadap pemberian dan juga kedermawanan tersebut ya. Yunfiqu kaifa yasha, Allah berinfak, Allah memberikan rezekinya ya sebagaimana Allah mau, seperti itu. Jumlatun musta'nifatun, ini adalah jumlah yang tidak terikat, tidak terkait dengan jumlah sebelumnya. Muakkidatun ya, sebagai sebuah yang menguatkan likamali judihi, untuk yang menguatkan terhadap sempurnanya kedermawanan Allah, seperti itu. Fa infaqu ala ma taqtadihi masyiatahu ya. Fa infaqu ala maqtadihi masyiatuhu. Jadi di sini infaknya Allah itu terjadi karena keinginannya Allah yang menuntut terhadap terjadinya infak tersebut ya, pemberian tersebut. Fa insya'a wasa'a ya, wasi'a. Fa insya'a wasa'a ya. Jadi di sini apabila Allah mau, Allah akan meluaskan. Wa insya'a dayyaqa ya. Apabila Allah mau juga Allah akan menyempitkan. Fahuwal basyitu al-qabidu ala ma taqtadihi al-hikmatuhu. Sehingga Allah di situ adalah maha meluaskan dan juga yang menyempitkan atas apa-apa yang hikmahnya Allah itu menuntut terhadap hal tersebut. Sehingga di sini Syekh melanjutkan asyahidu minal ayatain al-karimatain. Jadi yang menjadi bukti dari kedua ayat yang mulia di atas adalah anna fihima itsbatal yadaini lillah, bahwa sungguhnya di dalam kedua ayat tersebut ada penetapan kedua tangan untuk Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wa annahuma yadani haqiqatani ya. Dan bahwa saya sesungguhnya ya keduanya itu adalah dua tangan yang benar-benar hakikoh ya, dua tangan la'iqatani bijalalihi wa 'azamatihi laisata kayadail makhluk ya. Jadi yang terkait dengan keagungannya Allah dan juga ke'azamahnya Allah ya, kemuliaannya Allah, yang keduanya itu tidaklah atau bukanlah kayadail, seperti dua tangan dari makhluk ya, seperti itu. Jadi ya dunia di sini, apabila di sini dijadikan tasnia ya, ini mufrad. Apabila ini satu tangan ya, apabila dijadikan tasnia berarti menjadi yadani apabila rofa ya. Kemudian yada ini apabila majrur, dan mansub ya apabila dirasofkan, maka di sini dengan yadain. Maaf ya, tulisannya tidak begitu bagus. Yadain. Seperti itu. Namun apabila ini menjadi sebuah mudhof ya, maka nunnya ini akan dihapuskan, seperti terjadi di dalam ini ya, ayat di atas, bal yadahu mabsutatani, bahkan kedua tangannya Allah itu mabsutatan ya, awalnya jadi mudhof. Yadani ini kan isim tasniyah yang berposisi ketika rofa ya, menjadi mubtada ya, menjadi subjek dari sebuah susunan kata dalam bahasa Arab. Nah ini ketika ini menjadi mudhof ya, ini apabila
menyendiri, artinya kedua tangan ya, dua tangan. Apabila ini dijadikan mudhof, maka nunnya ini harus kita hapus menjadi yadahu, dan yang menjadi mudhof ilaihinya adalah domir ha, ini yang kembali kepada Allah ya, domir ini mudhof, dan ini mudhof ilaihnya. Seperti itu. Kita lanjutkan ya. Wa annahuma yadani haqiqatani la'iqatani bijalalihi, dan bahwa sungguhnya keduanya itu ya adalah dua tangan yang benar-benar dua tangan haqiqah yang terkait dengan keagungannya Allah dan juga kemuliaannya Allah ya. Laisata kayadail makhluqi, yang keduanya itu tidak seperti kedua tangan dari makhluk seperti itu. Sebab laisa kamitslihi syai'un ya, sesuatu pun tidak ada yang semisal Allah. Wa fi dzalika ar-raddu ala man nafa al-yadaini al-haqiqatain ya anillah, dan di dalam ayat ini juga ada bantahan terhadap orang yang menafikan ya, orang yang menafikan kedua tangan Allah, yadain kedua tangan ya, benar-benar kedua tangan haqiqah, secara haqiqah dari Allah Ta'ala. Wa ja'ama annal murada bil yaddi al-qudratu ya, dan mereka menyangka atau mengklaim bahwa yang dimaukan di ayat tersebut ya annal murada bil yad, yang dimaukan dengan tangan di situ adalah kekuasaan awin ni'amati atau nikmah ya, nikmat atau kekuasaan. Mereka mengklaim seperti itu ya. Wa hadza ta'wilun batilun ya, dan ini adalah takwilan yang salah. Wa tahrifun lil Qur'anil Karim, dan juga sebagai ini adalah penggeseran terhadap Al-Qur'anul Karim, seperti itu, dari makna zahirnya ya tergeser. Maka fal muradu, sehingga yang dimaukan di sini adalah yadul dzati, jadi tangan dari zatnya Allah, la yadul qudrati wa ni'amati ya, bukan tangan kekuasaan ya, dan juga tangan pemberi tangan nikmat seperti itu. Di sini Syekh menjelaskan alasannya ya kenapa seperti itu. Ya dalaukan al muradu al bil yadi al qudrata ya, ketika apabila yang dimaukan dengan tangan di situ adalah al qudrah, kama yaqulun, sebagaimana mereka mengatakan, mengklaimnya ya, la batola takhsisun ya, la batola takhsisu adama bi khalqihi bihima ya, seperti itu. Pastilah akan terbatalkan takhsisu Adam, pengkhususkannya Nabi Adam dalam penciptaannya itu ya, dengan kedua tangan Allah itu akan terbatalkan ya, apabila ini tangan Allah itu ditakwil menjadi kudrah atau nikmat, maka akan terbatalkannya pengkhususkan Nabi Adam dalam penciptaannya beliau ya, dengan kedua tangan Allah tersebut. Fa'inna jami'al makhluqati, karena sesungguhnya semua dari makhluk-makhluk yang Allah ciptakan, hatta iblis, sampai iblis pun ya, khuliqat bi qudratihi, semua makhluk itu diciptakan khuliqat bi qudratihi, dengan kudratnya Allah semua ya. Fa'ayu majiyatin li adama, jadi apakah pembeda untuk Adam ya di atas iblis, daripada iblis gitu ya, apa yang menjadi pembeda dari Nabi Adam terhadap iblis ya, fi qoulihi, dalam firman Allah Ta'ala, lima khalaqtu biyadayya, kepada sujud kepada apa yang telah aku ciptakan dengan kedua tanganku. Apa ini yang membedakan terkhususkannya Nabi Adam ya daripada iblis? Apabila yang dimaksudkan yadaya ini ya, itu adalah kudroh atau nikmat, karena semua makhluk pun diciptakan dengan kudratnya Allah ya, seperti itu. Ini pun sama ya, karena dia berposisi sebagai majrur, awalnya yadaini ya, yadain
yadaini, yadaini. Kemudian karena ini menjadi mudhof ya, yadain ini menjadi mudhof, maka nunnya dihapus sehingga menyisakan ya yadain, yadai. Dan juga di yang menjadi mudhof ilaihinya adalah domir ya mutakallim ya di sini yang kembali kepada Allah, seperti itu. Maka di sini akhirnya ini menjadi idgham, diidghamkan sehingga yang dihasilkan adalah yadaiya, seperti itu ya. Di dalam ayat Al-Qur'annya seperti ini. Ya mutakalim. Jadi yang menjadi mudhofnya adalah yadain, isim tasniyah ini yang berposisi yang dalam keadaan majrur ya, karena didahului oleh huruf ba, huruf jar ba. Sehingga di sini dia menjadi majrur biyadain plus ini mudhofnya, ini mudhof ilaihnya ya, dhamir nasab, dhamir majrur, dhamir yang mutakalim yang kembali kepada Allah ya, ini aku yang menyebutkan atau yang berkatanya adalah Allah, sehingga dhamir yang mutakalim ini adalah Allah ya, seperti itu. Kita lanjutkan. Lima khalaqtu biyadayya. Jadi apa yang menjadi pengkhususan Nabi Adam apabila yad di situ ditakwil menjadi qudrah, karena semua makhluk Allah pun, semua makhluk yang Allah ciptakan pun diciptakan karena kudratnya dari Allah ya, kekuasaannya Allah, seperti itu. Fakana yamkinu li iblis. Maka kalau apabila seperti itu ya, akan ada kemungkinan untuk iblis itu ayakula, untuk mengatakan, dia mengatakan wa anna khalaqtani biyadaika ya, dan aku juga sesungguhnya engkau menciptakan aku dengan kedua tanganmu, idza kanal muradu biha al qudrata. Jadi apabila yang dimaukan dengan kedua tangan di sini ya, kedua tangan engkau adalah kudrah atau kudrah kekuasaannya Allah ya, maka iblis pun pasti akan mengatakan seperti ini, wa anna khalaqtani biyadaika, dan sesungguhnya aku ini juga engkau telah menciptakan aku dengan kedua tangan engkau ya, yaitu dengan kedua kudrah engkau, dengan kedua kekuasaan engkau ya, seperti itu. Jadi tidak ada pembedaan apabila ya di situ ditakwil menjadi kudrah ya, seperti itu, maksudnya seperti itu ya. Wa aidon laukan al muradu bil yadi ya, dan juga apabila yang dimaukan dengan tangan di situ adalah al qudrah, al qudrata ya, la wajaba ayyakuna lillahi qudratani. Jadi pastilah wajib untuk Allah itu di situ ada dua kudrat, dua kekuasaan. Wa qad ajma'a al muslimuna ala butlani dzalika, dan sungguh orang-orang Islam telah berijma ya, telah bersepakat bahwa bersepakat terhadap batalnya tafsiran tersebut. Wa aidon, dan juga ya Syekh menjelaskan, laukan al muradu bil yadi an ni'mata ya, apabila yang dimaukan dengan tangan di situ adalah nikmat ya, lakan al ma'na annahu khalaqa adama bi ni'matain, pastilah yang menjadi makna di situ ya, itu akan menjadi bahwa sungguhnya Allah menciptakan Adam dengan kedua nikmat, seperti itu. Bi ni'matain bukan biyadain, maksudnya ditakwil menjadi nikmat ya. Wa hadza batilun, dan ini juga sebuah kesalahan ya. Lianna, karena sungguhnya ni'amallah, karena sungguhnya nikmat-nikmat Allah itu katsiratun ya, itu sangat banyak, la tuhsa wa laisat ni'mataini faqat, karena sungguhnya nikmat Allah itu tidaklah bisa dihitung karena sangat banyaknya, dan juga nikmat Allah itu laisat ni'matain, bukanlah hanya dua nikmat saja, seperti itu, tapi nikmatnya tak terhitung ya, la tuhsa, tidak bisa dihitung, seperti itu. Baiklah, dengan demikian ya kita simpulkan ya bahwa ayat ini tidak bisa ditafsirkan, tidak bisa ditakwilkan ke
makna selain dari makna zahir ayat ya, karena alasannya telah dijelaskan oleh Syekh Shalih Al Fauzan seperti yang telah saya bacakan ya. Mungkin pada kesempatan kali ini saya cukupkan sekian ya. Semoga bermanfaat khususnya untuk diri saya sendiri, umumnya untuk saudara-saudaraku semua kaum muslimin. Saya tutup dengan doa, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga bermanfaat ya. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.